emak engkong, om tante, dan kakak-kakak semuanya. Semoga sehat selalu semuanya ya. Ini Joshua Setiawan dari Bali. Kita jumpa lagi dalam Fresh Juice hari ini Sabtu 5 Februari 2022. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Rudi Rakito Jakti, OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan ya. Para sahabat Fresh Juice, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita melihat sebuah kisah yang menarik, yaitu Tuhan Yesus dan para muridnya batal mengambil liburan singkat. Mereka justru kemudian bekerja lagi untuk melayani orang-orang yang mengejar atau mencari mereka. Dengan membatalkan rencana semula untuk menyepi, berdoa, sekaligus beristirahat, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya dan kita tentang kasih. Kasih itu bukan teori, tetapi harus dipraktekkan. Saya melihat sekurangnya ada 3 kemungkinan alasannya mengapa kadang kita perlu menomorduakan kepentingan pribadi demi kebutuhan orang lain. Yang pertama, karena kita ingat apa itu kasih. Kasih itu ajaran dan teladan dari Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Mengasihi itu lawan katanya egois. To love dalam bahasa Inggris
Lawan katanya to be selfish, bukan to hate, bukan membenci. To love itu artinya saya melakukan sesuatu yang berguna demi kepentingan pihak lain. To be selfish atau egois itu artinya saya melakukan sesuatu yang berguna demi kepentingan saya sendiri. Mengasihi sesama itu memang tidak selalu mudah. Maka kadang kita perlu sampai membatalkan, menunda acara pribadi, kepentingan pribadi, agar bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Kemungkinan kedua, karena tindakan itu bisa menjadi tanda syukur dan tahu terima kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bisa saja selama ini ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, sebetulnya juga telah melupakan egonya demi kita. Dan kita tidak tahu bahwa ada orang-orang yang melakukan suatu pengorbanan untuk kita. Saya yakin bahwa salah satu dari orang-orang macam itu adalah orang tua kita sendiri. Kemungkinan ketiga, karena tindakan ini adalah sebuah kesempatan untuk berbuat baik yang mungkin tidak datang dua kali. Maka ketika kesempatan itu mendatangi kita, jangan diabaikan. Dan bila kasih itu bisa dipraktekkan justru dalam situasi yang tidak mudah, itu memberikan nilai plus terhadap perbuatan baik kita. Pada masa pandemi ini pasti ada sangat banyak dalam tanda petik panggilan untuk berbuat baik kepada sesama. Semoga Injil hari ini menginspirasi kita semua. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Ada seorang rahib tua. Selama bertahun-tahun dia rajin berdoa agar mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan untuk menguatkan imannya. Dia hampir saja putus asa ketika pada suatu hari menerima suatu penglihatan. Dia menjadi sangat bahagia. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Belum lama ia mengalami penglihatan itu, lonceng pintu biara berbunyi. Lonceng itu menjadi tanda saatnya para rahib memberi makan orang-orang miskin yang menanti di depan pintu biara. Hari itu adalah giliran rahib tersebut untuk membagikan makanan. Bila dia tidak keluar, orang-orang miskin itu akan pergi karena menyangka pada hari itu biara tidak mempunyai makanan yang cukup. Tetapi bila dia keluar, maka penglihatan yang indah itu mungkin tidak akan pernah dialaminya lagi. Dia harus membuat pilihan yang sama-sama pentingnya, yaitu melayani orang miskin atau mengalami penglihatan itu. Dengan berat hati, rahib itu akhirnya meninggalkan penglihatan dan keluar untuk membagikan makanan. Sekitar 1 jam kemudian, rahib itu kembali ke kamarnya. Ketika dia membuka pintu kamarnya, hampir
dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata Tuhan masih ada di sana. Serta-merta dia segera berlutut untuk mengucap syukur. Tuhan tersenyum kepadanya. "Anakku," kata Tuhan, "seandainya saja engkau tidak keluar untuk memberi makan orang-orang tadi, tentu saja aku telah pergi meninggalkanmu." Para sahabat Fresh Juice, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Salam sehat dan selamat berbuat baik. Amin. Opa, oma, om, tante, dan kakak semuanya, kita baru aja dengerin Fresh Juice 1 5 Februari 2022. Makasih banget ya untuk Romo Rudi untuk renungan hari ini. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Ingat pakai masker, minum vitamin, dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.